Hotman Paris turun gunung bantu keluarga almarhum Vina. Minta polisi usut ulang kasusnya. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea turun gunung untuk membantu keluarga almarhum Vina, gadis 16 tahun yang dibunuh oleh segerombolan orang pada 2016 silam. Hotman ingin membantu mengusut kasus pembunuhan yang belum tuntas tersebut. Dalam kasus kematian Vina ini, 8 orang sudah divonis penjara oleh pengadilan. 8 pelaku ini menyebut masih ada 3 pelaku lainnya yang hingga saat ini belum diproses hukum. Mereka sendiri nggak tahu kejadiannya. Mereka kok waktu pertama kali disebutkan kecelakaan tunggal, yang mengatakan itu adalah oknum polisi. Padahal motornya nggak rusak, handphonenya nggak rusak. Jadi dari awal ini sudah ada sesuatu kekurang seriusan penanganannya. Tapi perlu dijelaskan dulu ke Pak Hotman bahwa polisi minta diotopsi kan? Dari pihak pengadilan. Dari pihak pengadilan diambil lagi mayatnya diotopsi. Diotopsi ya? Iya, karena itu ada dalam cerita film. Oke, terus gimana coba? Jadi waktu yang memerintahkan otopsi itu siapa? Dari pihak pengadilan, katanya suruh diotopsi biar menguatkan pernyataan bahwa memang di dalam kemaluan korban sudah ada sperma gitu. Jadi diotopsi sesudah berapa lama meninggal? Diotopsi 9 hari. Oh, bukan pengadilan dong. Oh, berapa? Yang merintahkan siapa ya? Pokoknya ada perintah otopsi, 9 hari sudah meninggal. Iya. Oke, kan belum sampai ke pengadilan. Tapi akhirnya diotopsi benar bahwa memang adalah Ada. bukti penganiayaan ada. Termasuk pemerkosaan juga ada. Oke, sekarang silakan bertanya. Dari mana? Mungkin Bang, dari paragraf Bang. Saya mau nanya 3 langsung kita. Pertama, terkait Polda Jabar yang sudah merilis DPO, dan itu kan viral di netizen Bang. Iya. Bahwasannya 6 tahun tapi ciri-cirinya tetap merujuk kepada tahun 2016. Iya. 8 tahun masih ada perubahan. Nah, itu sempat viral, diolok-olokan, bahkan sketsa wajahnya pun tidak diperlihatkan. Nah, banyak netizen yang mempertanyakan, ini serius nggak sih Polda Jabar untuk mengusut ini? Nah, kalau dari sudut pandang Bang Hotman seperti apa? Itu pertama, Bang. Ya. Lalu yang kedua, saya ingin menanyakan perihal rekaman kesurupan yang viral. Di situ kan diperdengarkan bahwasannya semua seolah-olah kejadian itu diungkapkan di situ. Ya. Apakah itu bisa menjadi bukti untuk Abang melaporkan ketiga orang ini tentang kejadiannya seperti Ya. itu? Nah, yang terakhir, tentunya setelah Bang Hotman sudah turun tangan, tentu sudah viral, kira-kira bagaimana pengawasan Bang Hotman dan Hotman ini terhadap kasus ini ke depannya? Udah ada langkah? Oke. Yang pertama, kalau mengumumkan DPO, harusnya nggak boleh samar-samar dong. Ya, jadi itu yang kami himbau lagi kepada Polda Jabar, tolong segera dilakukan. Makanya saya bilang tadi penyidikan ulang. Karena apa? Hampir dalam semua tindak pidana yang DPO, apalagi orang Indonesia, dia selalu pulang ke keluarganya, selalu menghubungi keluarganya. Jadi kalau identitasnya tahu, jejak digitalnya gampang didapat. Apalagi 8 tahun. Contoh nih, ini ada contoh nih. Ini tindak pidana kecil-kecilan. Waktu restoran kita, Hotman yang di Tajur Bogor, manajernya bawa kabur uang penjualan 2 malam 170 juta. Dia dari pindah, dari hotel ke hotel, sesudah dia terlibat judi online. Ketahuannya dari jejak digital. Dia mesan nomor baru dan sebagainya, pakai nick KTP yang lama sama emailnya. Itu bisa langsung kesambung ke Polres Bogor. Dari situ ketahuannya, hanya gara-gara memang email dan nicknya dia untuk nggak tahu apa dia pesan nomor baru atau tidak. Makanya dari saya bilang tadi bahwa bagaimana bisa mengumumkan DPO kalau belum tahu identitasnya. Yang kedua, harusnya kalau sudah tahu, keluarganya dipanggil agar ketahuan, ya. Itu jejak digitalnya itu bisa dapat dari keluarganya. Tapi kalau siapa yang di DPO kan nggak tahu, ya kan? Ya ini yang saran kami kepada Polda Jabar, tolong agar BAP yang pertama dulu, di mana waktu si 8 pelaku ini yang sudah narapidana ini mengakui, dikumpulkan semua. Dan juga bila perlu di BAP ulang sebagai saksi mereka ini. Ya.
Itu. Yang kedua apa tadi? Bukti rekamannya. Oke. Bukti rekaman itu bukan bukti, tapi itu hanya sekedar petunjuk. Bukan bukti sah tuh. Ya, hanya sekedar petunjuk, tapi melihat sinkron semuanya dengan keadaan apa yang dia ceritakan di dalam kesurupan itu persis sama kejadian apanya yang dialami oleh korban. Itu hanya bukti petunjuk, ya, nggak bisa dipakai sebagai bukti yang sah, ya. Tapi yang paling utama adalah pengakuan 8 orang itu waktu dia BAP pertama. Yang ketiga, Dari Bang Hotman terhadap kasus ini, ya, awalnya Bang. langkahnya adalah ini langkah pertama ini. Ini sangat efektif, ya. Ini langkah pertama karena ini pasti nanti akan di seluruh media. Dan juga pertama barusan saya baru 5 menit ikut sudah langsung dapat informasi bahwa itu barusan dari penyidik itu, ya. Kita akan kawal terus, kita akan suratin terus, kita adukan terus sampai akhirnya orang-orang Polda melaksanakan tugas. Setelah kasus ini ramai diperbincangkan publik, Polda Jawa Barat pun menetapkan 3 orang yang belum diproses hukum itu dalam daftar pencarian orang (DPO). Dikutip dari Kompas.com, pembunuhan terhadap Vina ini terjadi pada 2016 silam. Vina dibunuh oleh segerombolan orang saat berkendara dengan kekasihnya yang bernama Eki. Meski polisi sudah mengusut dan menetapkan 8 tersangka, keluarga Vina masih menuntut keadilan atas kematian anak gadisnya itu. Sebab 3 pelaku lainnya hingga saat ini belum diproses hukum. Kasus ini menjadi perbincangan publik setelah film yang mengisahkan kematian Vina berjudul Vina, sebelum 7 hari dirilis di bioskop pada tanggal 8 Mei lalu. Desakan terhadap polisi agar mengusut tuntas kasus ini pun semakin besar. Warganet kemudian mendorong kepada Hotman Paris untuk membantu keluarga almarhum Vina. Sang pengacara kondang pun akhirnya merespon desakan warganet tersebut. Pada Kamis tanggal 16 Mei tahun 2024 kemarin, Hotman Paris menemui keluarga almarhum Vina di daerah Grogol, Jakarta Barat. Dalam pertemuan itu, Hotman Paris mengungkapkan sejumlah kejanggalan penanganan kasus kematian Vina. Salah satunya terkait dengan dugaan perbedaan isi BAP saat awal pemeriksaan di Polres Cirebon dan Polda Jawa Barat dengan setelah dilimpahkan ke kejaksaan. Yang menarik 8 orang pelaku ini pada saat di BAP pertama menyatakan ada 3 orang lagi pelaku. Tapi kemudian berubah sesudah dilimpahkan ke kejaksaan. Berubah babnya, ucap Hotman Paris. Hotman berpendapat secara logika 8 pelaku tidak mungkin mengarang kejadian di awal pemeriksaan. Karena mereka saat BAP terpisah, dikatakan ada 3 orang lagi. Tapi pada saat dilimpahkan ke kejaksaan mereka mengubah BAP sehingga ada pengaruh di sini. Sehingga 3 orang ini bahkan sampai sekarang alamat tidak jelas. Harusnya di BAP itu ada, ucap Hotman Paris. Sang pengacara kondang pun meminta agar kasus kematian Vina diusut ulang untuk mengungkap kebenaran.